Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Hebat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Indana Julfa Masita. Saya adalah guru honorer di SD Negeri 5 Balak. SD Negeri 5 Balak merupakan salah satu SD negeri yang ada di Dusun Balak Idul, Desa Balak, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. SD Negeri 5 Balak merupakan salah satu SD dengan kategori kecil yang ada di Kecamatan Songgon, karena kita hanya memiliki 20 siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Selain itu, kita hanya memiliki 2 ruang kelas. Ruang kelas yang pertama digunakan untuk kelas 4, 5, dan 6. Ruang kelas sebelahnya digunakan untuk kelas 1, 2, dan 3. Sejak tahun 2022-2023, SD kami telah menerapkan kurikulum merdeka dengan kategori mandiri berubah. Penerapan kurikulum merdeka tersebut diawali pada kelas 1 dan kelas 4. Selanjutnya, mari kita bahas bersama-sama apa itu arti merdeka belajar dan apa itu kurikulum merdeka. Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah sebuah program yang digagas oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim sebagai upaya mewujudkan kemerdekaan dalam belajar. Dikatakan merdeka dalam belajar artinya siswa memiliki kebebasan untuk berpikir dan berekspresi. Adapun tujuan Merdeka Belajar yang pertama, membangun suasana belajar yang lebih menyenangkan bagi guru dan siswa. Yang kedua, memberikan keleluasaan pada sekolah dalam mengadakan penilaian dan penerapan kurikulum sesuai dengan kondisi sekitar. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan peningkatan sumber daya manusia dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Yang keempat, menciptakan peserta didik yang berjiwa merdeka serta tidak merasa dikengkang oleh ketentuan dan peraturan dalam pembelajaran sehingga mereka dapat menemukan potensi dan kemampuan diri masing-masing. Yang kelima, mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, kita akan memahami tentang kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Di dalam kurikulum merdeka, satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk memilih kategori sesuai dengan kondisi sekolah. 3 pilihan implementasi kurikulum merdeka secara mandiri. Yang pertama, mandiri belajar. Sekolah yang memilih mandiri belajar masih bisa menerapkan kurikulum 2013, namun harus mengacu pada prinsip dasar kurikulum merdeka, seperti penekanan pada pemahaman literasi dan numerasi, serta penguatan karakter. Yang kedua, mandiri berubah. Sekolah bisa menentukan perangkat ajar yang sesuai dengan kondisi atau karakter peserta didik di tiap jenjang yang telah ditentukan. Dengan adanya keleluasaan ini, diharapkan guru bisa lebih maksimal dalam mengajar dan peserta didik bisa memaksimalkan pemahamannya. Yang ketiga, mandiri berbagi. Satuan pendidikan yang memiliki kesiapan SDM dalam mengembangkan perangkat ajar yang inovatif. Selanjutnya, satuan pendidikan bisa berbagi perangkat ajar tersebut pada sekolah-sekolah lain. SD Negeri 5 Balak merupakan sekolah yang ada di Kecamatan Songgon. Ini merupakan gedung sekolah kita. Dalam pembelajaran, kita melakukan strategi pembelajaran, yaitu pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas. Pembelajaran di dalam kelas menggunakan berbagai macam media dan metode. Kemudian, menggunakan pembelajaran luar kelas, siswa diajak untuk praktik langsung mencangkok. Nah, ini anak-anak diajak ke kebun. Tak lupa kita memanfaatkan lingkungan sekitar dengan metode JAS
Untuk kegiatan pembelajaran yaitu siswa diajak mengenali berbagai macam tumbuhan yang ada di hutan pinus. Tak lupa kita saling berbagi dengan makan bersama dan bercanda ria. Adapun kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap pagi yaitu berdoa bersama dan senam pagi yang selalu didampingi oleh Bapak Ibu guru. Untuk kegiatan di luar kelas, kita terkadang mengadakan kegiatan kelas meeting untuk melatih karakter siswa pada dimensi gotong royong sehingga anak-anak terbiasa kerja tim dengan baik. Ini adalah contoh kegiatan yang kita lakukan. Pada kegiatan penyaluran bakat minat, siswa diasah salah satunya yaitu olahraga voli dengan mengikuti berbagai macam turnamen di tingkat kecamatan. Ini ketika pertandingan di kecamatan, kemudian anak-anak juga bertanding persahabatan dari sekolah lain. Tak lupa kita juga menerapkan metode bermain sambil belajar. Dalam penerapan karakter kepada siswa, Bapak Ibu guru memberi contoh untuk saling peduli dan saling membantu. Ini adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru ketika mengunjungi rumah wali murid dari Ananda Laili Nur Hidayah, yang saat itu ibunya meninggal dunia. Ananda Laili Nur Hidayah merupakan siswa yang berprestasi di sekolah karena mempunyai bakat dalam bidang seni. Beliau sering mengikuti kompetensi melukis dan menggambar. Rumah Ananda Laili berbatasan langsung dengan hutan pinus. Ada 2 jalur yang dapat dia jangkau. Yang pertama melewati hutan pinus, yang kedua yaitu jalur persawahan. Ini adalah kondisi keluarga Ananda Laili Nur Hidayah. Ketika musim hujan tiba, sekolah kami sering dilanda banjir. Dan kebetulan ketika kegiatan pendampingan individu 1 yang dilakukan oleh saya waktu menjadi CGP Angkatan 7, di situ kita tidak bisa pulang karena akses jalan satu-satunya yang kita lewati dilanda banjir. Kemudian untuk pembelajaran kokurikuler yaitu P5, kita melakukan kunjungan di agrowisata kebun durian yang ada di dekat sekolah. Karena saat itu kita memilih tema kewirausahaan dan juga melakukan kunjungan home industry untuk belajar tentang berbagai jenis olahan yang berasal dari buah durian. Bapak Ibu guru juga mengadakan kegiatan demonstrasi pembelajaran. Dalam pelaksanaan P5 ini, kita selalu memanfaatkan aset yang kita miliki, sehingga kegiatan P5 dari awal sampai dengan panen hasil karya dapat berjalan dengan lancar. Karena kerjasama yang dilakukan oleh berbagai pihak yang ada di sekolah, dan tak lupa kita juga mengundang hadirkan sekolah lain untuk menghadiri acara panen hasil karya P5 yang ada di SD Negeri 5 Balak. Hal ini ternyata dapat memberikan motivasi dalam pelaksanaan P5 tersebut. Kemudian ini adalah berbagai macam dokumentasi yang ada di SD Negeri 5 Balak dalam penerapan kurikulum Merdeka. Itu saja yang dapat saya sajikan dalam video pengimplementasi kurikulum Merdeka SD Negeri 5 Balak. Terima kasih telah menonton video praktik baik implementasi kurikulum Merdeka di SD Negeri 5 Balak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat Indonesia.